wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Fajar Febrianto dari SDN 4 Basala. Saya Tanwati dari SDN 1 Basala. Saya Laidin dari SDN 2 Benua Kabupaten Konawe Selatan. Dalam kegiatan ini saya akan berperan sebagai observer. Saya sebagai coach. Saya sebagai coaching. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak Dan menggerakkan. Oke. yes. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bu Tama. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Pak Fajar, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar hari ini saya baik Bu. Oh iya, sebelum kegiatan coaching ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu beberapa rubrik tentang penilaian yang akan saya mulai nanti pada saat coaching. Apakah proses coaching nanti itu sesuai dengan alur kita atau tidak? Dan saya ingin tanyakan kepada Bu Tama, yang paling penting itu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Tama kembangkan dalam coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh, Ya. mendengar aktif, dan memberi pertanyaan berbobot Pak. Ya, baik sekali ya. Kompetensi spesifik apa yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi spesifik, mendengar aktif, dan memberi pertanyaan berbobot Pak. Iya. Indikator pencapaian yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini itu seperti apa? Saya akan berusaha agar coaching mendapat solusi sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya Pak. Oke, baik sekali Bu Tama ya. Cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Silakan Ibu Tama melakukan coaching bersama coaching ya. Semoga berjalan dengan baik ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu melakukan coachingnya. Semoga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Nah, Assalamualaikum Pak Aidin, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Tama. Dengar-dengar ada yang ingin Bapak ceritakan, apa kira-kira Pak? Iya Bu, betul Bu. Ada yang saya mau ceritakan ini tentang permasalahan saya Bu di dalam kelas. Di mana permasalahan saya ini murid-murid saya di dalam kelas ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% saja dari siswa keseluruhan dalam kelas. Oh, jadi menurut Bapak apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya. Jadi yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini utama yaitu solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar ini. Jadi kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran Pak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terus terlalu monotone, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu Tama. Begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran Pak? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan juga tidak membosankan. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun semacam game
supaya pembelajaran lebih menarik lagi kalau Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas-tugasnya, Pak? iya. Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan atau menyenangkan kepada anak murid saya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa di kelas, Pak? Saya biasa itu di dalam kelas saya itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saya ini, Utang. Adakah sumber belajar selain buku teks itu, Pak? Kalau sumber belajar sih banyak dari luar, seperti video dari YouTube, terus artikel di blog, dan tulisan-tulisan juga ilmiah melalui internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren-tren sekarang ya, seperti TikTok atau Reels di IG-nya masing-masing ya. Iya, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber-sumber belajar itu pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Yang pertama untuk menyelesaikan daripada rencana saya ini, Bu, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video-video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada murid-murid saya itu tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saat sekarang ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan-laporan digital. Iya, bagus sekali rencana Bapak. Apa kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana ini, Pak? Komitmen saya yaitu selalu berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang selalu mengasihkan atau menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Iya. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Terima kasih banyak Pak Laidin atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya ya Pak ya. Amin. Amin, amin ya. Sama-sama Bu. Insya Allah amin, amin, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Fajar, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Laidin. Alhamdulillah kabar saya sehat hari ini Pak Laidin. Pak Laidin gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Fajar. Oh iya, sebelum kita laksanakan kegiatan coaching kita pada hari ini, saya akan menjelaskan dari awal dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat coaching nanti. Yang pertama, apakah proses coaching nanti ini sudah sesuai dengan alur kita. Terus ada yang saya ingin tanyakan kepada Pak Fajar, ya, kompetensi coaching yang bagaimana yang Pak Fajar ingin kembangkan dalam coaching hari ini. Baik Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi present, kemudian mendengar aktif, dan memberi pertanyaan berbobot kepada coaching. Terus kompetensi spesifik apa yang ingin Pak Fajar harapkan dalam coaching hari ini?
Saya ingin meningkatkan kompetensi pendengar aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Iya, ya. Bagus. Indikator pencapaian yang ingin dicapai pada proses coaching hari ini seperti apa? Saya akan berusaha agar coaching mendapat solusi sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Indikator ketercapaian yang ingin Pak Fajar capai pada coaching hari ini seperti apa? Saya akan berusaha agar coaching dapat mendapat solusi sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Baiklah Pak Fajar, cukup sekian pertanyaan dari saya. Silakan Pak Fajar melanjutkan proses coachingnya bersama coaching. Semoga berjalan lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tarma, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya baik. Kemarin Ibu Tama ingin berbincang-bincang dengan saya ya. Kira-kira permasalahan apa yang ingin Ibu Tama bicarakan? Ya, begini Pak, saya punya masalah di kelas Pak. Ada salah satu siswa saya mengenai minat belajarnya Pak. Bagaimana supaya anak ini bisa berkembang terkait minat belajarnya di kelas Pak. Oh iya. Jadi Ibu ingin membicarakan tentang persoalan Ibu supaya minat belajarnya itu meningkat Bu. Iya Pak, betul Pak. Nah, dari percakapan ini apa yang akan Ibu harapkan dari percakapan Pak? Saya harapkan tentunya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan ini Pak. Oh iya, jadi dengan demikian menurut Ibu, apakah anak-anak ini merasa bahwa minatnya itu menurun? Iya Pak, kalau saya lihat bagaimana kira-kira yang harus saya kembangkan dalam hal ini, apakah metode pembelajaran saya yang harus saya tingkatkan atau bagaimana Pak? Nah, dari proses pembelajaran tersebut, apakah proses pembelajarannya itu menurut siswa Ibu itu sudah bahagia atau belum? Menurut saya sih Pak, dengan cara seperti itu mungkin dengan pemberian saya di kelas terlalu banyak, apakah pelajarannya juga tidak menarik, dan juga mengenai tugas-tugas saya sehingga minat belajarnya ini berkurang Pak. Nah, dari permasalahan itu kira-kira apa solusinya sehingga minat belajarnya itu bisa meningkat? Mungkin dengan cara menyediakan pembelajaran yang menarik, mungkin dengan video melalui YouTube, terus melalui Facebook atau dengan TikTok kira-kira ya Pak. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum Ibu melaksanakan proses belajar seperti itu, biasanya Ibu menggunakan media seperti apa di dalam kelas? Saya biasa menggunakan teks-teks pembelajaran melalui perpustakaan, buku-buku teks perpustakaan. Oh iya. Nah, dari hasil pembicaraan ini, apa yang Ibu ingin tingkatkan? Saya ingin meningkatkan media pembelajaran saya Pak. Iya. Mungkin dengan pemberian melalui media pembelajaran melalui YouTube, melalui IG atau TikTok Pak, kira-kira seperti itu. Dari proses pembelajaran ini kira-kira di level berapa meningkatnya proses pembelajaran? Saya menginginkan level 9 Pak. Iya. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Dari level 9 itu kira-kira apakah proses pembelajaran itu sudah berhasil atau belum? Katakanlah sudah di tingkat mulai berhasil Pak. Nah, dari proses pembelajaran itu dari level 9 itu apa yang Ibu inginkan?
Saya ingin anak-anak ini meningkat cara belajarnya. Di samping itu meningkat dari minat dan bakatnya. Saya juga ingin melihat anak-anak saya ini istilahnya mampu memperoleh nilai yang baik. Nah, saya ingin anak-anak saya ini memperoleh hasil yang baik, nilai yang baik daripada apa yang saya sudah berikan, Pak. Dari hasil proses pembelajaran ini, kira-kira berapa persen tingkat keberhasilan, Bu? Saya ingin melihat tingkat keberhasilannya 85%, Pak. Oh iya, menarik sekali, Bu ya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang ingin Ibu laksanakan pembelajaran sudah berdiferensiasi, kemudian media pembelajaran juga sudah bervariasi, dan mudah-mudahan proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik. Oh iya, kira-kira kapan proses pembelajarannya itu yang ingin Ibu lakukan? Kalau bisa, Pak, dalam minggu ini, Pak. Nah, baik sekali ya. Nah, mudah-mudahan proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik. Dan jangan lupa, Bu, dari hasil pembelajarannya itu Ibu harus sampaikan ke saya. Kira-kira berapa persen, Ibu ya? Insya Allah, Pak. Terima kasih. Saya kira cukup sekian, Bu ya. Saya masih ada kegiatan yang lain. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak Laidin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, sebelum kegiatan coaching kita kali ini, saya ingin menjelaskan lebih dulu rubrik penilaian yang akan saya nilai saat coaching nantinya. Apakah proses coaching nanti sesuai dengan alur kita atau belum? Dan ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Masih Bu. Yang pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu memberi pertanyaan berbobot. Kedua, kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak observasi dalam coaching kali ini, Pak? Saya ingin meningkatkan kompetensi mendengar aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Dan selanjutnya, Pak, indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai pada proses coaching kali ini? Ya, Pak. Saya akan berusaha agar coaching mendapat solusi sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang utama. Baiklah, Pak Laidin, cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Silakan Bapak lanjutkan proses coachingnya bersama coaching. Semoga berjalan dengan lancar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil rubrik penilaian saya dari sisi demonstrasi kontekstual, yang pertama dari pra-supervisi cukup baik, sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan praktek aktif dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, sudah dilakukan sesuai dengan coaching. Kemudian yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pada saat supervisi, saya mencatat bahwa yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan, itu sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pada saat pasca supervisi, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, sudah sesuai dan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching juga. Dan yang ketujuh, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi
fokus pada area yang diinginkan, dikembangkan berdasarkan hasil percakapan sudah sesuai dan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching juga. Dan yang terakhir, tentang menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Saya kira itu hasil dari kesimpulan saya mengenai sesi demonstrasi kontekstual saat ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru hebat, menggerakkan, bergerak dan tergerak. Terima kasih. Hold me close till I get up.